Wadaw! Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Rusa lari ke padang datar, harimau datang untuk mengejar. Jika ingin bertambah pintar, tentu harus belajar. Hari ini kita akan belajar di kelas 5 subtema 3 pembelajaran 1. Silakan simak videonya ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Yang pertama, dapat menjelaskan kelainan tulang dengan benar dan dapat menjelaskan kelainan otot dengan benar. Coba kamu perhatikan gambar berikut ini. Gambar apakah ini? Ya, ini adalah gerabah. Gerabah ini dibuat oleh tangan-tangan terampil seperti berikut ini. Ya, tangan-tangan dan kaki pengrajin gerabah begitu cekatan dan terampil dalam membentuk tanah liat menjadi gerabah-gerabah yang bernilai seni tinggi. Nah, dari situ dapat kamu lihat betapa pentingnya rangka dan otot pada tangan dan kaki. Apa yang terjadi jika salah satu organ gerak tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya? Coba kamu perhatikan pengrajin tua ini. Kasihan sekali bukan? Tubuhnya sekarang menjadi bungkuk. Pada saat mudanya dulu, ia terus memaksakan tubuhnya untuk bekerja keras tanpa memperdulikan waktu istirahat. Tulang pengrajin itu telah mengalami kelainan atau gangguan, sehingga ia tidak dapat bekerja lagi sebagaimana mestinya. Macam-macam kelainan pada tulang. Yang pertama, fraktura atau patah tulang. Kelainan pada tulang akibat kecelakaan atau terjatuh sehingga menyebabkan tulang menjadi patah. Patahan tersebut dibagi menjadi 2, yaitu fraktura tertutup, patah tulang yang tidak menembus kulit atau otot, dan fraktura terbuka, patah tulang yang sampai menembus kulit atau otot. Yang kedua, fisura atau retak tulang. Kelainan tulang karena kecelakaan sehingga tulang menjadi retak. Lihatlah pada gambar. Ketiga, osteoporosis. Kelainan pada tulang yang disebabkan adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. 4. Lordosis. Kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah depan. Yang kelima, skoliosis. Kelainan tulang belakang yang bengkok ke arah samping sehingga membentuk huruf S. Yang keenam, kifosis. Kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, membungkuk, sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Selanjutnya, rakitis. Kelainan tulang karena kekurangan vitamin D. Kekurangan vitamin D akan menyebabkan bentuk tulang kaki tidak normal. Penderita rakitis akan memiliki kaki berbentuk huruf O atau X. Kedelapan, polio. Polio merupakan sebuah penyakit pada tulang yang disebabkan oleh virus polio. Penderita dapat mengalami kelumpuhan. Oleh sebab itu, kita perlu diadakan pencegahan mulai sejak dini dengan cara imunisasi pada bayi. 9. Kanker tulang. Kanker tulang adalah jenis kanker yang menyerang tulang. Kondisi ini dapat dialami oleh anak-anak hingga orang dewasa. Kanker tulang dapat menyerang tulang manapun di dalam tubuh, namun umumnya terjadi di tungkai, lengan, dan panggul. Yang ke-10, osteogenesis imperfecta atau OI. Kelainan genetik yang diturunkan dari orang tua.
di mana formasi tulang tidak sempurna sehingga mudah patah. Selain patah tulang, OI juga dapat menyebabkan otot lemah, gigi rapuh, tulang belakang melengkung, dan hilangnya pendengaran. Selanjutnya, kelainan pada otot. Yang pertama, hipertrofi. Kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Kemudian yang kedua, atrofi. Kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot turun. Hal ini disebabkan adanya penyakit poliomyelitis yang merusak sel saraf otot. Yang ketiga, stiff, kaku leher. Kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Yang keempat, tetanus. Kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Yang kelima, kesleo. Cedera pada ligamen, jaringan penghubung dua atau lebih tulang pada sendi. Biasanya kesleo terjadi saat berjalan atau berolahraga pada medan yang tidak rata, terjatuh pada posisi yang salah, dan lainnya. Gejala yang muncul tergantung tingkat keparahan, tapi seringkali berupa nyeri, pembengkakan, dan memar. Selanjutnya yang keenam adalah kram otot. Disebut juga kejang otot. Kram terjadi karena otot bekerja terus-menerus sehingga otot mengejang dan menyebabkan rasa sakit. Selain itu, kram juga bisa terjadi karena cuaca dingin atau merupakan gejala ketidakseimbangan air dan ion di dalam tubuh. Yang ketujuh, distrofi otot. Kondisi pelemahan otot yang diakibatkan oleh mutasi genetik. Gen yang seharusnya bertugas menghasilkan protein untuk menjaga massa otot malah berubah menyebabkan otot makin melemah karena kekurangan protein. Nah, itu tadi gambaran kelainan pada tulang dan otot. Penting sekali bukan menjaga kesehatan? Lalu bagaimana caranya agar tulang dan otot kita selalu sehat? Coba kalian perhatikan tabel berikut ini ya. Ini tabel cara menjaga kesehatan organ gerak. Baik, demikian materi dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.